Unit ini untuk pelayanan kanker dan juga tumor. Ini ada dua ahli konsultannya, Dr. Heri Apriyadi dan Dr. Dino yang mengepalai instalasi ini. Jadi ahli darah tadi dan kanker darah. 3 hari. Untung maksimal. Rawat intensif. Ya, rawat intensif. Nah, ini kan. Di sini ruang pendaftarannya. Kemudian ini ruang masuk. Ini bisa masuk nggak? Buka aja ini. Nah, layak lah. Ya, untuk sebuah ICU meskipun kalau nah ini yang baru pertama kali saya sudah menyediakan ventilator. Ventilator untuk alat bantu nafas. Isolasi ini ruang isolasi kalau nanti khusus COVID. Kalau yang jelek, Yang sudah parah. yang pakai ventilator. Itu alat. Seandainya ada yang ini ya beliau ini pasti yang mengalirkan nafas orang. Nah, ini ruang khusus anak nih. Ini diminta oleh kawan-kawan saya karena keahlian. Jadi ini untuk anak dan bisa pakai ventilator. Ini ventilator pertama di Kabupaten Tulang Bawang. Saya minta. Pasien jangan kelihatan ya. Jangan kelihatan ya pasien. Pasien umum jangan kelihatan pasien. Itu alat enggak saya. Alatnya situ aja. Jadi ini untuk merawat ayat ini. Tenaga SDM yang sudah lamanya, dan ini akan kami terus latih ke Jakarta untuk tenaga-tenaga ICU terlatih. Mereka ini yang harusnya memiliki kemampuan tertinggi pengelolaan penyakit kritis di rumah sakit. Dia ada beberapa dengan orang kawannya yang akan kita sekolahkan di 2021. Iya. Terima kasih Andri. Ya Pak. Ya. Nah, jadi kalau lab ini nggak kuat, dia nggak bisa mendiagnosa. Nah, ini ruang khusus. Iya. Halo. Kasih ditahan dulu. Ya. Kita mau masuk tempat ruang pemeriksaan COVID atas izin dari DPJP. Oh, ya silakan aja. Ya. Nah, ini laboratorium biasanya kalau dalam ya, silakan ya Ji. Jadi ruangan ini yang kami perbaiki sedikit. Jadi spesimen dari 4-5 kabupaten kita Ardi sini Dik. Kita terima di sini. Ini apa nih, cartridge ya? Modul. Aduh, ini kita terima di meja. Nanti tim dengan pakaian APD lengkap, lengkap level 3 karena bawa spesimen masuk ke ruangan itu. Dalam ruangan ini terus ada boleh. Saya udah buat lapis-lapis beberapa pintu. Di dalam itu kurang lebih 40 sampai 50 menit selesai. Sekali periksa minimal 4 spesimen. Udah ada berapa cartridge yang habis? 100 cartridge yang sudah kita peroleh dari pemerintah pusat melalui provinsi, melalui dinas kesehatan kabupaten yang kita pakai. Itu yang positif negatif. Nah ini jadi ruangan ini ya yang menyebabkan kita mendapat alat TCM. Kesediaan tempat. Iya. Ardi, terima kasih Dik. Saya Bang. Ini udah nggak kenapa? Nggak boleh keluar, Ini nggak boleh. Ini yang belum pasti, berisi Pak. 15 bed. 15 bed. Ini 15 bed. Ini tahap yang kedua. Jadi 15 Dokter Apri ditambah dengan 10 nanti Dokter Apri akan menerangkan di sana. Di sana yang agak lebih. Semua saya AC kan ini. Ya. Jadi layaklah ini sebuah isolasi. Iya. Nah, ada gedung sebelah ini yang itu yang tidurnya para perawat nggak boleh keluar. Oh. Itu yang sekian isolasi perawat. perawat. Iya. Channel dia paling Ya. ini. Paling
ruang 1 dan 2 itu maksimal 3 pasien. Iya. Sedangkan ruangan yang ketiga itu ruangan paling besar itu 6 pasien. Jadi awalnya hanya buat 10, maksimal kita 11. Iya. Terus ada tambahan di sebelah itu 15. Jadi sekitar 25. 25 bed. Maksimal. Oke, sudah siap. Jadi sementara ini yang masih ngisi berapa pasien, Pak? Sekarang Iya. kita rawat ada 7 pasien pasien ya. terkonfirmasi. Iya. Ini di gedung pertama. Iya. Dokter Afri itu sesungguhnya di sini mengelola pasien-pasien TBC Iya. tadinya. Iya. Tapi karena ada COVID ini kita alih fungsikan, beliau juga mengalah. Iya. Akhirnya Ibu Bupati sudah lihat ini tempatnya. Jadi ada posko pengendaliannya. Yang ini 2 bed, yang ini 2 bed, yang sana 6 bed. Yang ini 2 bed, ini 2 bed, sana 6 bed. Jadi total 10 bed. Ini kepala ruangan. Di bed itu ada orang. Ada. Nah ini karena nanti mereka stres. Iya. Kan ini pakai APD itu. Iya. Kita mengikut panas paling lama 3 jam baru kita membuka. Jadi kalau mau seremotan, Iya. coba sini coba sini Bang, sini Bang. Sini udah berapa? Nah, ini kira-kira gini. Ini pakaian nggak lengkap nih, belum lengkap. Ini lapis. Ini baru 1 lapis. Jadi belum ini lagi muswab ya, mau masukin makanan baru. Mau masukin makanannya tuh pakai baju begini ya. Iya. Dan ini satu tim ini harus 9. Dan dia 9 lagi. Berarti satu hari bisa 20, 30 baju. Bayangin coba kalau kamu enggak. Iya. Untuk masyarakat mengetahui inilah yang dilakukan oleh Studi Negara. Sedemikian rupa kesiapannya. harus Nah, kita capai kalau APD kami nggak ada, ya kami yang tumbang. Makanya dokter APD tadi bilang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya dalam dialog tugas bersama Tuti Endi. Kali ini kita berada di RSUD Menggala. Kita akan mengangkat tema kerja keras RSUD Menggala tangkal COVID-19. Saudara, RSUD Menggala merupakan rumah sakit kebanggaan masyarakat Pulang Bawang. Rumah sakit ini telah memiliki berbagai pelayanan yang amat mumpuni dan dibutuhkan masyarakat Pulang Bawang dan sekitarnya. Dan rumah sakit ini menjadi rujukan dan untuk berbagai rumah sakit baik yang berada di Tulang Bawang ataupun di sekitar Pulang Bawang. Apa aja yang ada di rumah sakit ini dan apa fasilitasnya dan bagaimana rumah sakit ini menangkal COVID-19 sehingga bisa sukses seperti sekarang ini. Bersama saya telah hadir Direktur Rumah Sakit Umum Menggala, Dr. Haji Lukman Pura, SPPD. Agak panjang gitu lah ya. Selamat pagi, dokter. Pagi. Iya, saya dokter ya. Alhamdulillah. Ya, kita perlu ngobrol-ngobrol ya dokter, biar membuka wawasan masyarakat. Ya, mendampingi Pak Direktur, ada Wakil Pelayanan Ibu Dr. Elis Meritusi SPPA. Selamat pagi Bu Dokter. Ya, sehat Bu ya. Ya, kita akan ngobrol-ngobrol nih Bu. Di samping Ibu Elis, kita ada Ketua Tim COVID, Dr. Apri Dianda SPPMKes. Selamat pagi Dokter. Selamat pagi. Ya, sehat ya Dokter ya. Kita akan ngobrol. Terima kasih semua narasumber kami yang sudah berkenan hadir dan menyampaikan apa-apa yang perlu diketahui oleh masyarakat. Haji Lukman, panggil Pak Haji Lukman juga, Abah juga bisa ini. Iya. Kira-kira
masyarakat ini sekarang ini rumah sakit kita jadi sorotan cukup sukses ini di berbagai lini dan jadi rujukan untuk rumah sakit lain ini. Apa saja yang ada di rumah sakit ini kita ini, dokter? Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sambil kita memulai mengingatkan karena kita memang dekat dan sambil juga mensukseskan protokol kesehatan terkait 3M. Ya. Jadi saya ingin menjawab dan mengingatkan kita semua untuk memakai masker. Ya. Mudah-mudahan suara masih terdengar dengan baik. Iya, siap. Ini yang masker saya pakai ini ya sama dengan masker Anda, tapi biasanya ini masker untuk di lingkup sarana kesehatan. Iya. Terima kasih Tut, saya nih ya tim tugas atas perkenannya mengundang kami dan berbincang-bincang terkait dengan kinerja kita, khususnya dalam kondisi pandemi sekarang. Ya, jadi izinkan saya pelaksana tugas Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Nenggala yang menyampaikan bahwa kalau dibilang kebanggaan, ya insya Allah bisa menjadi kebanggaan masyarakat kita, masyarakat Kabupaten Tulang Bawang, bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Nenggala kita ini ya sudah relatif berumur cukup lama ya, sejak tahun 2004-2006 lah pindah ke wilayah Jalan Lintas Timur ini. Nah, jadi apa dan bagaimana tentang kondisi rumah sakit ini? Tentu kita tahu perjalanannya dari sejarah ke sejarah. Ya. Kalau dibilang dia sudah tua belum, karena dari 2006 sekarang itu baru 14 tahun. Itulah, jadi masih toddler, masih anak muda. Tetapi upaya-upaya yang kita lakukan ya tentu semaksimal mungkin ya, memanfaatkan apalagi dengan dukungan pemerintah yang menjamin kepastian pelayanan rumah sakit itu bagi masyarakatnya. Iya. Rumah sakit kita ini sejak tahun 2012 atau 2013 itu ada dua kategori yang dia dapatkan. Yang pertama itu dari keputusan Gubernur Lampung tentang penetapan bahwa Rumah Sakit Nenggala ini adalah Rumah Sakit Regional 3. Regional 3. Jadi di Provinsi Lampung itu ada 3 regional, Regional 1, 2, dan 3. Nah, Regional 3 ini secara geografis ditentukan oleh Gubernur Lampung untuk menghold, untuk mengampu 7 kabupaten. 7 kabupaten, Pak? Iya, 7 kabupaten termasuk dari pesisir barat sampai ke sini. Di samping daerah otonomi baru yang antara Mesuji dan Tulang Bawang Barat. Jadi sangat besar sekali tuh sebenarnya jangkauannya kalau dilihat tanggung jawabnya. Kemudian rumah sakit kita ini oleh Kementerian Kesehatan juga ditetapkan sebagai rumah sakit tipe B non pendidikan. Non pendidikan. Ah iya, jadi ada kelas-kelasnya. Nah, rumah sakit tipe-tipe rumah sakit itu. Nah, jadi dengan marwah seperti itu sebenarnya besar sekali tanggung jawab rumah sakit ini untuk bisa menghold, untuk mengampu 7 kabupaten lain di bidang rumah sakit. Nah, itulah jadi yang menjadi marwah daripada rumah sakit ini. Nah, untuk memenuhi pelayanannya ada pelayanan standar tentu disesuaikan dengan kelas itu. Regional 3 dan kelas B non pendidikan. Nah, alhamdulillah secara perlahan-lahan rumah sakit kita ini terus memenuhi kewajibannya, memenuhi tugas-tugasnya. Sampai saat ini ada sekitar 203 sampai 207 bed. 207 bed ya di rumah sakit kita ini, dan juga tenaga spesialisnya. Kalau beberapa tahun yang lalu juga saya banggakan, menurut saya salah satu rumah sakit yang sederajat sama dia yang memiliki tenaga organik spesialis itu sebenarnya Rumah Sakit Nenggala, Pak. Paling banyak. Kemudian juga ada beberapa tenaga-tenaga spesialis lain yang juga memang tidak ada di tempat lain, yang kebetulan lah mungkin saya katakan dapat dan disekolahkan oleh rumah sakit kita. Salah satunya itu Dokter Apri. Dokter Apri itu salah satu sekolah dari Tulang Bawang, ahli paru. Yang ahli paru itu ada 6 atau 9 aja di Provinsi Lampung.
tidak semua rumah sakit di kabupaten di Provinsi Lampung ini punya spesialis paru. Demikian juga beberapa spesialis yang lainnya. Nah, jadi kita terus berupaya memenuhi itu, melengkapi, dan saya bersyukur pemerintah daerah juga konsisten membantu kita untuk mewujudkan tugas dan kewajiban selaku rumah sakit kelas B non pendidikan regional 3 di Provinsi Lampung ini. Sementara itu, iya. Untuk COVID sendiri kita rujukan berapa kabupaten nih, Pak? Oh iya. Jadi terhitung sejak Maret ini kan kita ketahui pandemi. Pandemi itu didefinisikan adalah kejadian luar biasa lintas negara semua dunia. Itu ada endemi, ada epidemi, ada pandemi namanya. Namanya pandemi itu udah pan seluruh dunia kan kita ketahui. Jadi kita juga sesuai dengan kebijakan pemerintah dan langkah-langkah pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga pemerintah lokal dalam hal ini kabupaten, tentu bahu-membahu mengantisipasi kondisi itu. Nah, jadi karena rumah sakit ini regional tadi dan kelas B, kita mendapat juga sebagai rumah sakit rujukan regional 4. Nah, jadi ini dalam arti mendiagnosa pasien COVID, kita itu mendapat tugas mengayomi, melindungi, melayani 4 atau 5 kabupaten. 4 kabupaten. Jadi Waikana, Mesuji, Tulang Bawang Barat, Kota Bumi, dan Waikana. Lampung Utara, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang. Ya, jadi termasuk Tulang Bawang, jadi 4 kabupaten. Jadi dalam rangka pemeriksaan COVID itu kita ada alat yang didistribusikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi itu terbatas pada rumah sakit tertentu. Di luar daripada Bandar Lampung sebagai rumah sakit pusat, itu Rumah Sakit Ahmad Yani, Rumah Sakit Menggala, dan Rumah Sakit Pringsewu yang dapatnya. Jadi itu ada alat, karena kebetulan laboratorium kita bagus, kita diberi alat untuk mendiagnosa positif negatifnya itu dengan cepat. Hanya kurang lebih 45 sampai 50 menit kita bisa mendiagnosa seseorang itu terinfeksi COVID atau tidak dengan alat itu. Dengan alat itu. Jadi kita menerima spesimen namanya dari beberapa rumah sakit yang sebagaimana disebutkan tadi, Mesuji, Tulang Bawang Barat, dan Kota Bumi, dan mereka berkewajiban sih sebenarnya mengirim ke sini. Apabila alat-alat itu masih cukup tersedia. Jadi karena kita hampir mungkin sudah 400 spesimen kita periksa saat ini. Demikian. Saya ke Bu Wadir dulu nih, bagian pelayanan. Bu Eli, mengenai Bu aja lah Pak ya. Ini Bu, kita ini kan lagi masa COVID ini. Beberapa daerah masyarakat yang mengeluhkan pelayanan itu terkait COVID. Jadi pelayanan pasien yang non COVID ini agak kurang mendapat pelayanan. Di kita Rumah Sakit Menggala ini sepertinya belum ada keluhan ke sana. Ini bagaimana menyiasatinya? Terima kasih Bapak. Mungkin saya perkenalkan dulu, saya Dr. Elis. Kebetulan saya juga baru ya per 2020 ini ikut dengan membantu Pak Direktur sebagai wadir pelayanannya. Jadi kalau kita berbicara tentang Rumah Sakit Menggala, memang kita sudah mempersiapkan, artinya pelayanan itu secara umum. Tetapi kebetulan juga per Februari kita dilantik, Maret ada COVID. Jadi itulah beban berat lah buat saya, artinya dengan tim untuk menangani ini, karena memang pandemi tadi yang dibilang Pak Direktur. Jadi kebetulan juga memang kita juga Rumah Sakit Menggala ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan. Jadi memang per Februari itu kita sudah atur. Artinya ada kita buat strategi apa untuk melayani COVID ini. Jadi mungkin perlu saya jelaskan bahwa Rumah Sakit Menggala sudah menyiapkan 3 strategi Pak di Februari. Jadi kita menyiapkan plan. Kalau misalnya siaga 3, 2, dan 1 itu yang terburu. Nah, siaga 3 mungkin kita menyiapkan standar, artinya
rumah sakit tetap berjalan seperti biasa, poli kita masih buka, artinya hanya mengurangi saja, artinya mungkin jam pelayanan seperti itu, tapi di siaga 2 mungkin kita atur lagi. Kemudian siaga 3 pun lebih ketat lagi gitu ya. Jadi sampai saat ini juga kita relatif masih aman lah saya kira. Jadi kita masih ada di siaga 1. Jadi apa saja yang sudah kita siapkan itu banyak Pak. Jadi mungkin pertama kita dari awal mungkin kita screening ya Pak ya. Screening. Jadi kita kalau pelayanan itu kita melihat itu dari pasien pertama kali masuk sampai pulang ya. Jadi yang sudah Rumah Sakit Menggala melakukan itu pertama itu memang screening ya. Screening kita sudah bentuk tim. Jadi setiap pasien atau pengunjung yang datang kita siapkan tim untuk mengevaluasi apakah pakai masker atau tidak, kemudian cuci tangan yang seperti itu, protokol terapi sudah kita siapkan. Kemudian pasien masuk ke ruangan juga kita siapkan juga. Jadi dari posisi bed seperti itu ya Pak ya. Kemudian sampai pasien pulang. Nah kalau kita bicara COVID itu artinya rumah sakit secara umum itu harus menyiapkan yang terburuk. Nah yang terburuknya ini Pak Direktur juga sangat support sekali. Jadi kita diminta untuk menyiapkan ruang isolasi namanya. Nah ruang isolasi itu memang kita tempatkan untuk pasien-pasien yang kita curigai COVID. Jadi Pak Direktur per Maret itu sudah menyiapkan ruang COVID itu 25 bed ya, kapasitas 25 bed. Nah alhamdulillah seiring berjalannya waktu itu memang terpakai. Sangat membantu sekali untuk pasien-pasien kita yang wilayah rujukan tadi yang dari 4 kabupaten itu, terutama yang tulang bawah yang paling banyak. Tapi pada dasarnya keempat kabupaten itu juga ada yang kita rawat di sini, seperti Tulang Bawang Barat, kemudian Mesuji itu ada. Nah itu dari ruangan ya Pak ya, dari persiapan ruangan. Kemudian kita berpikir lagi kalau misalnya kemungkinan terburuk pasien kita posisi kritis, kemudian perlu bantuan alat pernapasan. Ini kita juga sudah menyiapkan ICU namanya Pak. ICU itu kita ada kapasitas sebenarnya 4 ventilator, tetapi yang memang ada sedikit kendala, jadi yang aktif sekarang kita punya 2 ventilator. Jadi kalau kita baca juga kan di Provinsi Lampung ini kan memang agak kekurangan katanya ventilator. Nah untuk Rumah Sakit Menggala mungkin kami bisa menyumbang, artinya tuh mungkin 2-4 ventilator kalau memang ada pasien-pasien membutuhkan itu kami siap. Kemudian juga seperti Pak Direktur bilang tadi bahwa kita juga merupakan rumah sakit rujukan untuk pemeriksaan swab namanya swab ya. Jadi memang di samping rujukan pasien yang mengeluh keadaan klinis, kita juga menerima rujukan yang untuk pemeriksaan. Jadi memang tidak semua rumah sakit ada. Alhamdulillah kita diberikan alat dan SDM kita juga alhamdulillah bisa melakukan itu. Jadi memang tiap hari kita menerima rujukan dari 4 kabupaten tadi. Nah itu mungkin sarana prasarana. Kemudian yang SDM tadi sudah dijelaskan juga bahwa kita memang punya dokter spesialis, dokter umum, perawat, analis dan semua yang terkait itu kita bentuk dalam tim namanya Pak. Jadi kita punya tim untuk pelayanan pasien COVID ini kebetulan Pak Ketuanya Dr. Apri, kemudian dibantu dengan tenaga-tenaga lain. Nah, tim itu juga yang kesehariannya berperan sekali untuk membantu pasien-pasien yang dengan keluhan kita curiga COVID atau memang sudah terkonfirmasi seperti itu. Nah, di samping tim itu juga seiring berjalannya kan memang karena COVID ini baru, mungkin pertama kan kita agak tertati-tati terang ya Pak ya. Jadi kita ini mau apa? Nah jadi dengan berjalannya itu baru kita, mungkin dari pasien kita harus seperti ini strateginya, dari pengklaman juga harus gini, kemudian pemeriksaan juga, karena kan COVID ini sangat disorot. Nah jadi dari tim yang besar tadi, dengan
dengan berjalan waktu kita breakdown lagi. Jadi kita pecah-pecahkan lagi tim-tim itu. Ada yang tim surveillance, ada yang tim yang menggodok pelaporan seperti itu. Jadi itu kalau strategi untuk klien COVID yang sudah kita lakukan, Pak ya. Selain itu kita juga selain berkoordinasi di internal rumah sakit dengan tim-tim yang tadi, kita juga berkoordinasi dengan luar, artinya eksternal. Jadi kita juga terus-terusan berhubungan dengan dinas kesehatan untuk dalam hal apa aja, pelayanan atau surveillance apa. Jadi keempat kabupaten itu kita selalu berkoordinasi. Kemudian begitu juga mungkin dengan pemerintah daerah. Ya, dan alhamdulillah juga kita memberi apresiasi juga untuk pemerintah daerah, memang sangat support dengan Rumah Sakit Menggala, sehingga sampai sekarang pun kita artinya masih bisa melayani pasien baik COVID atau non COVID itu dengan baik kalau menurut saya, Pak ya. Nah, kalau untuk tadi yang Bapak tanya, bagaimana dengan pasien yang lain? Ya, kalau kita melulu hanya berfokus ke pasien COVID, kita kasihan dengan pasien lain. Betul. Nah, itu juga kita sudah punya strategi juga, Pak. Jadi kita tidak mengabaikan pasien yang lain. Artinya pasien COVID harus dilayani, pasien yang lain juga harus naik. Nah, salah satunya itu kita membagi emergency. Jadi Pak Direktur punya menginstruksikan dan kita juga kerjasama. Jadi emergency IGD itu kita bagi dua, Pak. Jadi IGD yang khusus pasien yang curiga kita COVID kita buat di sebelah kiri, kemudian yang IGD yang Pinere namanya itu yang khusus COVID itu kita letakkan sebelah kanan. Jadi di situ saja kita melihat bahwa setiap pasien yang kita curiga COVID kita alihkan ke IGD yang saat ini, kemudian yang maksudnya yang biasa keluhannya kita buatkan IGD Pinere. Nah, untuk yang misalnya dalam perjalanannya memang ada keluhan itu pasti, Pak. Kita juga tidak bisa menghilangkan persepsi masyarakat ya, Pak ya. Walaupun di rumah sakit rasanya kita sudah maksimal, artinya ini, tapi kan namanya keluhan di mana-mana. Kami juga di rumah sakit mungkin pihak manajemen, kemudian pihak fungsional dokter juga. Mohon maaf kalau di mana-mana itu masih ada kekurangan. Jadi dalam kesempatan ini juga mungkin kami sangat berharap sekali pengertian dari masyarakat semua terhadap pelayanan dari Rumah Sakit Menggala. Kemudian kami juga tidak menutup diri, artinya Pak. Kalau misalnya ada koreksi, evaluasi, monggo. Artinya apa keluhannya? Termasuk saya juga sama pasien kadang kemana-mana tuh boleh catat nomor telepon saya sendiri langsung juga nggak apa-apa. Artinya kita siap menerima evaluasi atau kritikan untuk pelayanan Rumah Sakit Menggala khususnya untuk COVID. Mungkin itu Pak sementara. Oke, kita istirahat sejenak. Kita akan kembali di Digas bersama Tut Yendi.